pembelajaran sudah tiba. Waktunya kita mempersiapkan diri untuk ujian. Untuk itu, kita perlu belajar dengan matang supaya kita mendapatkan hasil ujian yang memuaskan. Berikut adalah 10 tips belajar efektif dari kami. Tips yang pertama, jangan menunda waktu untuk belajar. Sebisa mungkin, luangkan waktumu untuk belajar dan jangan sampai terganggu kegiatan lainnya seperti main HP. Main HP bisa kapan-kapan, cuma nilai kecil jangan kapan-kapan. Tips yang kedua adalah cari tempat yang nyaman untuk belajar. Tempat yang nyaman akan mempengaruhi mood seseorang. Ketika tempat tersebut sangat nyaman, secara otomatis otak kamu menerimanya dengan baik. Proses belajar pun berjalan secara lancar. Kamu juga bisa mendengarkan musik untuk belajar supaya kamu bisa lebih fokus. Tips yang ketiga, mengatur waktu belajar. Untuk mengatur waktu belajar, kamu bisa mencoba menggunakan teknik Pomodoro, yaitu 25 menit untuk belajar dan 5 menit untuk istirahat. Di waktu istirahat, kamu bisa melakukan kegiatan yang menyenangkan, supaya saat kembali belajar lebih rileks dan fokus. Tips yang keempat, belajar dengan memahami, bukan menghafal. Jika menghafal, kita rawan untuk melupakan apa yang telah kita hafalkan. Namun, jika paham, tanpa menghafal pun, kita bisa menjawab soal dengan baik. Tips yang kelima adalah tulis ulang materi yang kamu pelajari. Dalam proses ini mendorong kamu untuk memproses informasi lebih dahulu, seperti menemukan poin-poin penting atau kata kunci dari materi. Lalu, kamu akan merangkai pemahaman tersebut dengan kata-katamu sendiri, penegasan mana poin penting yang harus dimengerti. 6. Melatih pemahaman dengan menjelaskan ulang. Kamu bisa menggunakan teknik Feynman. Teknik ini cocok untuk kamu yang lebih cepat belajar sembari berinteraksi dengan orang lain. Teknik Feynman adalah model praktik belajar yang membantumu menjelaskan suatu topik dengan bahasa sederhana supaya bisa dipahami orang lain. Kamu bisa menjelaskan pada temanmu atau menjelaskan kepada dirimu sendiri dengan berkaca. Tips yang ketujuh, cek kembali hasil penjelasanmu. Setelah penjelasan tersebut, cek mana bagian yang masih membuatmu bingung atau kurang jelas. Pelajari lagi bagian tersebut dan ulangi lagi tahapan tadi. Tips yang kedelapan, mengerjakan antisipasi soal ujian. Setelah kamu mempelajari teori-teori dari sebuah pembelajaran, kamu harus melakukan latihan soal agar kamu mengetahui seberapa paham kamu terhadap materi tersebut. Tips yang ke-9, berdoa. Selain usaha, kita juga perlu berdoa supaya mendapatkan hasil yang memuaskan, karena usaha juga harus diimbangi dengan berdoa. Tips yang terakhir adalah self-reward. Mengapresiasi diri sendiri ketika kita berhasil mencapai goal atau impian. Hal itu bisa meningkatkan semangat kita dalam belajar.